Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali pilihan 3 berita utama pada pagi hari ini. Sedikitnya 4 hektar tanaman ganja siap panen di perbukitan Betung Atuh dimusnahkan anggota Polres Nagan Raya bersama warga. Lima rumah warga Alu Imirah Aceh Timur rusak usai diterpa badai. Seorang penghuninya menderita luka-luka. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Barat ditahan jaksa setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyimpangan dana peremajaan sawit rakyat. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan di Stanbun Aceh Barat Daniel Adrial ditahan penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh sejak Selasa siang. Daniel ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek peremajaan kelapa sawit rakyat atau PSR di daerah tersebut. Daniel Adrial digiring ke Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Banda Aceh. Daniel ditahan usai diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan dana PSR senilai lebih dari 29 miliar rupiah. Sebelum ditahan, tersangka yang didampingi penasehat hukumnya tersebut menjalani pemeriksaan kesehatan. Setelah itu, Daniel dikenakan rompi oranye dan dibawa petugas menuju mobil tahanan kejaksaan. Selain menahan tersangka, penyidik juga menyita sejumlah uang PSR yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan Perkebunan Sawit atau BPDPKS senilai 29,2 miliar rupiah. Penahanan ini tentunya mengacu kepada ketentuan KUHP. Dikhawatirkan tersangka akan melakukan perbuatan kembali, kemudian akan merusak barang bukti, dan tentunya ada kekhawatiran juga yang bersangkutan akan melarikan diri. Setelah kita lakukan penahanan terhadap tersangka, ini juga kita harapkan pemberkasannya segera kita tuntaskan untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Daniel merupakan tersangka baru kasus dugaan korupsi dana PSR di Aceh dari tahun 2017 hingga 2020. Sebelumnya penyidik menahan Syafrizal, mantan Kadis Stanbun, dan Zamzami, ketua koperasi sebagai rekanan. Kadis Stanbun dan 2 tersangka lainnya terancam hukuman maksimal penjara 20 tahun. Dugaan korupsi dana PSR berawal dari pengajuan proposal sebuah koperasi kepada BPDPKS melalui di Stanbun Aceh Barat. Program ini berlangsung selama 10 tahap atau dari tahun 2018 hingga 2020 untuk 1.207 petani dengan total lahan seluas 976,42 hektar. Faktanya proyek tersebut tidak terwujud. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar. Memahami bahwa jurnalisme online itu bisa kita belah nanti di berita-berita langsung di kantor. Sejumlah jurnalis digandeng panitia pengawas pemilihan Panwasli Kota Lok Semawe untuk ikut mengawasi tahapan pemutakhiran data pemilih. Peran media diharapkan dapat membantu meningkatkan partisipasi pengawasan saat penetapan daftar calon tetap atau DCT. Panwasli Kota Lok Semawe menggandeng insan media untuk menyosialisasikan semua tahapan pemilu dan cara melaporkan pelanggaran, sehingga para kandidat tidak gampang melanggar saat tahapan pemilu berlangsung. Sosialisasi, publikasi, dan dokumentasi pemutakhiran data pemilih bagi jurnalis dan panitia pengawas pemilihan kecamatan atau Panwascam dilakukan untuk memecahkan berbagai kendala, seperti yang tergambarkan pada pemilu sebelumnya. Penggunaan hak bagi pemilih dari luar daerah kerap terkendala sehingga mereka tidak bisa menggunakan haknya. Sosialisasi pengawasan pemilu diikuti 4 Panwascam, bertujuan mencermati potensi masalah karena banyaknya pemilih dari luar daerah. Melakukan sosialisasi tentang
pengawasan pemutakhiran data pemilih. Jadi saat ini kan KPU sebelumnya atau KIP sudah mengumumkan daftar pemilih sementara dan hasil pemutakhiran, dan kemudian kita harapkan kawan-kawan wartawan dan juga Panwascam tadi yang mengikuti kegiatan ini melakukan pengawasan dan ikut mensosialisasikan kepada masyarakat agar beberapa permasalahan yang pernah terjadi dalam pemilu sebelumnya itu bisa terhindarkan. Dalam aturan PKPU, pemilih yang dapat mengurus surat pindah memilih paling lambat 30 hari sebelum pencoblosan. Hal ini dibenarkan karena tugas, sakit, penyandang disabilitas, menjadi tahanan, atau pindah tempat tinggal, dan atau karena tertimpa bencana. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Lok Semawe. Misal ya, oh masalah Harga beras di pasaran yang tak kunjung turun mendorong Perum Bulog Cabang Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara bersiaga. Sedikitnya 520 ton beras disiapkan untuk operasi pasar jika harga beras kian tak terbendung. Susunan ribuan karung beras ini tertata di gudang Bulog untuk kebutuhan warga Aceh Tenggara hingga 5 bulan ke depan. Beras Bulog yang ada di gudang merupakan beras yang diimpor dari Thailand dan India dan segera disalurkan ke toko mitra Bulog. Dari Januari hingga September 2023, 1.650 ton beras disalurkan Perum Bulog Cabang Kutacane ke pasar. Sebagian diantaranya untuk operasi pasar beras. Stok kita untuk Perum Bulog Cabang Kutacane sebanyak 520 ton. Ini kan beras saat ini kan mahal gitu Pak. Dari Bulog ini apa kebijakan yang mungkin diambil dari? Perum Bulog sudah menyalurkan beras SPH ke pedagang-pedagang pengecer di pasar-pasar tradisional dan mitra-mitra Bulog, RPK Bulog di wilayah Aceh Tenggara. Dan saat ini kita melakukan operasi pasar bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara langsung ke konsumen atau ke masyarakat. Selama ini harga beras di sejumlah pasar tradisional Aceh Tenggara berkisar Rp14.000 per kilogram untuk beras jenis medium. Akibatnya warga cuma sanggup membeli beras secara eceran. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Tenggara. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.